Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai tugas RMK yang berjudul Konsolidasi Perubahan dalam Kepentingan Kepemilikan. Nah, baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya, izinkan kelompok 10 untuk memperkenalkan anggotanya. Yang pertama ada Jimmy Stephen Pardede dengan NPM akhir 043. Yang kedua ada Aldi Sinai Simbolon dengan NPM akhir 079. Yang ketiga ada Iqbal Beitizain dengan NPM akhir 212. Dan yang terakhir ada Muhammad Syaiful Anam dengan NPM akhir 069. Nah, jadi kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Nah, jadi konsolidasi perubahan dalam kepentingan kepemilikan ini kami ambil dari bab 8, yang dimana bab ini membahas terkait bagaimana perusahaan induk menyusun laporan keuangan konsolidasi ketika terjadi perubahan dalam kepemilikan atas anak perusahaan. Nah, jadi perubahan tersebut bisa terjadi karena akuisisi saham tambahan, penjualan sebagian saham, atau tindakan lain seperti penerbitan saham baru oleh anak perusahaan. Nah, perlakuan akuntansi ini atas perubahan tersebut tergantung pada apakah pengendalian atas anak perusahaan tetap dipertahankan atau hilang. Nah, jadi sekarang kita akan membahas terkait dengan akuisisi di tengah periode atau biasa disebut dengan interim acquisition. Nah, jadi akuisisi di tengah periode ini terjadi ketika induk mengakuisisi anak perusahaan di tengah tahun. Hanya pendapatan dan beban anak perusahaan setelah tanggal akuisisi yang dimasukkan dalam laporan laba rugi konsolidasi. Lalu pendapatan sebelum akuisisi disebut laba prakuisisi yang harus dikeluarkan dari konsolidasi karena bukan bagian dari pendapatan grup yang dikendalikan induk. Demikian juga dividen yang dibayarkan sebelum akuisisi harus dihapus dalam laporan konsolidasi. Nah, jadi intinya akuisisi di tengah periode ini itu eh, terjadi ketika perusahaan induk membeli saham pengendali anak perusahaan bukan pada awal tahun fiskal, melainkan pada saat tertentu di dalam tahun berjalan. Kayak misalnya pada tanggal 1 April atau 1 Juli. Nah, kondisi ini membutuhkan perlakuan akuntansi khusus agar laporan keuangan konsolidasi tetap mencerminkan kinerja yang baik, relevan, dan akurat. Nah, tujuannya agar laporan keuangan konsolidasi hanya mencerminkan pendapatan, beban, dan perubahan ekuitas anak perusahaan yang terjadi setelah pengendalian diperoleh oleh induk. Nah, selanjutnya yaitu ketika kondisi penambahan atau pengurangan kepemilikan tanpa kehilangan pengendalian. Nah, kondisi ini terjadi ketika induk menambah atau menjual sebagian saham anak perusahaan namun tetap mengendalikan anak perusahaan tersebut. Maka, yang pertama tidak ada pengakuan laba atau rugi, yang kedua transaksi dicatat sebagai transaksi ekuitas dan tidak mempengaruhi laba bersih. Yang ketiga, kepemilikan non pengendali disesuaikan sesuai persentase saham yang tersisa. Kayak contohnya, jika induk menjual sebagian saham namun masih memiliki lebih dari 50%, maka anak-anak masih dikonsolidasikan penuh. Nah, selanjutnya membahas terkait dengan akuisisi tetap. Nah, akuisisi tetap ini atau biasa disebut dengan akuisisi bertahap, yaitu terjadi ketika perusahaan induk memperoleh kendali atas anak perusahaan melalui serangkaian pembelian saham yang dilakukan dalam beberapa tahap. Dan pada akhirnya ketika kepemilikan mencapai titik kendali atau lebih dari 50%, maka perusahaan induk mulai mengonsolidasikan laporan keuangan dari si anak perusahaan. Nah, jadi dalam kasus tersebut di mana induk membeli saham anak perusahaan dalam beberapa tahap dan akhirnya memperoleh kendali. Yang pertama, investasi yang telah dimiliki sebelumnya
harus diukur ulang ke nilai wajar pada saat pengendalian diperoleh. Yang kedua, selisih antara nilai wajar dan nilai buku dicatat sebagai laba atau rugi. Yang ketiga, goodwill dihitung berdasarkan total harga yang dibayar untuk seluruh kepemilikan dibandingkan dengan nilai wajar aset bersih si anak perusahaan. Selanjutnya yaitu akuisisi bertahap atau piecemeal acquisition. Akuisisi bertahap terjadi jika induk memperoleh kepemilikan anak melalui serangkaian pembelian saham terpisah dalam beberapa waktu, bukan sekaligus. Penyesuaian nilai wajar: pada saat pengendalian diperoleh, seluruh investasi yang dimiliki sebelumnya harus diukur ulang ke nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai buku investasi sebelumnya diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi. Selanjutnya yaitu pengakuan goodwill. Jika harga perolehan melebihi nilai wajar aset bersih anak, selisihnya diakui sebagai goodwill. Nah, goodwill itu dihitung berdasarkan nilai wajar total anak pada saat pengendalian diperoleh. Selanjutnya yaitu konsolidasi pendapatan. Laporan laba rugi konsolidasi hanya mencakup pendapatan dan beban anak sejak tanggal pengendalian diperoleh hingga akhir periode. Pendapatan sebelum pengendalian tidak diakui dalam konsolidasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan entry kertas kerja. Entry konsolidasi meliputi sini ada 4. Yang pertama yaitu penghapusan pendapatan investasi dan dividen dari anak. Yang kedua yaitu penyesuaian investasi ke nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, eliminasi saldo ekuitas anak dengan investasi induk. Yang keempat yaitu pengakuan kepentingan non pengendali awal dan pasca akuisisi.